Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke YouTube channel aku, Dia Zarati Andri. Di kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan membahas mengenai materi operasional perbankan mengenai laporan keuangan bank. Nah, mari kita mengenal mengenai laporan keuangan bank. Setiap bank pada umumnya itu mempunyai tujuan memberikan jasa perbankan dan jasa keuangan dan jasa-jasa lainnya kepada masyarakat guna mendapatkan laba yang berdampak pada peningkatan kekayaan pemegang saham dan meningkatkan nilai perusahaan. Yang di sana itu menyebabkan nilai dividen dan harga saham naik. Penilaian kinerja suatu bank itu dapat dilakukan melalui analisis analisis terhadap laporan keuangannya. Tentunya laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar. Walaupun harus disadari bahwa laporan keuangan tersebut memiliki keterbatasan untuk mengungkapkan kondisi keuangan yang sebenarnya pada sebuah perusahaan atau pada bank tersebut. Karena itu, para analisis perbankan dan investor menggunakan informasi lain selain laporan keuangan dalam membuat analisis kinerja suatu bank. Setiap bank itu diwajibkan membuat dan menyampaikan laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi, laporan komitmen dan kontingensi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan berdasarkan waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nah, sebenarnya tujuan laporan keuangan bank itu apa sih? Yuk, di sini kita sama-sama cari tahu tujuan laporan keuangan bank. Setiap laporan keuangan merupakan salah satu bentuk informasi dari aktivitas perusahaan di masa lalu dan bentuk pertanggungjawaban manajemen yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan yang bersifat finansial. Pengguna laporan keuangan bank itu adalah manajemen bank, pemilik bank, investor, bank sentral, dan pemerintah untuk kepentingan pajak dan perencanaan pembangunan ekonomi. Nah, tujuan laporan keuangan bank ini adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dan pemangku kepentingan yang sedang dikenal juga dengan nama stakeholders dalam membuat keputusan finansial. Nah, ternyata laporan keuangan bank ini juga memiliki keterbatasan. Berikut ada beberapa keterbatasan dari laporan keuangan. Di sini aku udah menyajikan tiga keterbatasan laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan keuangan bank itu bersifat historis. Yang kedua, laporan keuangan bank itu bersifat umum. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan laporan keuangan bank itu adalah bersifat konservatif. Nah, yuk kita bahas satu persatu keterbatasan laporan keuangan bank. Yang pertama, bersifat historis, yaitu kejadiannya itu telah lewat. Oleh karena itu, laporan keuangan dapat dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi dalam suatu proses pengambilan keputusan finansial. Yang kedua, bersifat umum. Di sini maksudnya itu laporan keuangan bank ini itu bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu, tetapi untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang telah kita sebutkan tadi, seperti manajemen bank, pemilik bank, investor, bank sentral, dan juga pemerintahan. Dan yang terakhir yaitu adalah bersifat konservatif, yaitu dalam menghadapi ketidakpastian dan lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan atau menambah laba bersih. Nah, tentunya laporan keuangan ini juga memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama, itu ada laporan keuangan bulanan. Di sini jenis-jenis laporan keuangan bank itu ada tiga. Yang pertama yaitu ada laporan keuangan bulanan, yang kedua ada laporan keuangan triwulan, dan yang terakhir ada laporan keuangan tahunan. Kita bahas yang pertama yaitu laporan keuangan bulanan. Laporan keuangan bulanan ini dengan adanya laporan ini disiapkan selama setahun dan pencatatannya itu setiap di akhir bulan. Laporan keuangan bulanan ini juga merupakan kebijakan antara kantor pusat bank dan seluruh cabang bank hingga perwakilan bank. Jenis laporan keuangan yang kedua yaitu ada laporan keuangan triwulanan, merupakan laporan keuangan yang disiapkan setiap 3 bulan selama setahun. Misalnya Maret,
Juni, dan juga September, dan yang terakhir itu Desember. Selain itu, laporan ini juga harus disajikan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau yang dikenal juga dengan OJK. Artinya, mempublikasikan laporan ini secara kinerja, hasil usaha neraca bank berdasarkan dengan PSAK. Pedoman akuntansi perbankan Indonesia, bahkan peraturan ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jadi laporan keuangan triwulanan ini diatur oleh OJK, PSAK, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, dan peraturan diterapkan oleh Bank Indonesia. Dan laporan yang terakhir yaitu ada laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan ini biasanya dipersiapkan yaitu setiap tahun, di mana laporan ini juga bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan bank secara menyeluruh. Dengan begitu, laporan ini akan memberikan gambaran kepada nasabah maupun publik mengenai kinerja serta performa dari bank tersebut selama 1 tahun. Di sisi lain, laporan keuangan tahunan ini juga harus memberikan transparansi, karena laporan ini akan diberikan kepada Bank Indonesia, lembaga keuangan lain, hingga terlibat dalam pengembangan usaha bank. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam komponen-komponen laporan keuangan bank. Di sini yang pertama itu ada laporan neraca bank. Laporan neraca bank ini dalam contohnya, yang pertama dilakukan yaitu laporan neraca bank, di mana laporan ini menggambarkan kekayaan, kewajiban atau liabilitas, dan juga modal atau ekuitas suatu perusahaan. Adapun komponen-komponen laporan neraca bank dapat dilihat melalui website bank tersebut. Seperti contohnya itu ada Bank BNI atau Bank Mandiri yang meliputi unsur-unsurnya itu adalah yang pertama pos deposito. Pada pos deposito ini berisi informasi deposito milik bank dan milik pihak terkait yang bertujuan untuk mendeteksi terjadinya penghimpunan dana yang berasal dari kelompok perusahaan sendiri. Yang kedua yaitu ada penempatan Bank Indonesia, berisi informasi tentang posisi giro Bank Indonesia dan SBI yang bank terkait miliki. Dan yang ketiga yaitu ada surat berharga dan obligasi, berisi informasi yang bisa pembaca gunakan untuk mendeteksi jumlah yang terfokus untuk mencari pendapatan dan jumlah yang bisa menjadi sumber likuiditas. Surat berharga dan obligasi sendiri disajikan secara terpisah menurut valuta asing dan rupiah agar pembaca bisa dengan mudah mendeteksi NOP. NOP ini adalah Net Open Position. Selanjutnya yaitu ada penyisihan penghapusan aktiva. Informasi terkait penyisihan penghapusan aktiva ini tertulis secara terpisah menurut aktiva produktifnya. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi kualitas dari aktiva produktif masing-masing jenisnya. Yang selanjutnya ada kredit. Kredit ini adalah informasi terkait kredit yang ditulis secara terpisah menurut keterkaitan dan ketidakterkaitan kredit dengan bank. Hal ini bertujuan untuk pengawasan kinerja bank. Yang terakhir yaitu ada giro. Giro berisi informasi terkait saldo rekening giro suatu bank yang merupakan alat likuid yang digunakan untuk pembiayaan perhitungan clearing antar bank dan tidak bermaksud untuk mendapatkan penghasilan. Jadi giro ini tuh seperti sebuah jasa untuk perhitungan clearing antar bank. Selanjutnya itu ada laporan laba rugi bank. Laporan laba rugi bank ini terdapat sebuah laporan dalam memberikan informasi mengenai jumlah pendapatan suatu perusahaan selama periode tertentu. Secara bentuknya, laporan laba rugi ini disajikan secara multiple step maupun berjenjang. Selain itu, perhitungan pendapatan bunga bersih dapat dihitung melalui pendapatan bunga dan biaya bunga. Bahkan jumlah pendapatan bunga bersih ini akan menginformasikan mengenai tingkat penyebaran pendapatan yang terjadi pada sebuah bank. Selanjutnya yaitu ada laporan komitmen dan kontingensi. Pada komponen laporan ini akan disebut sebagai rekening administratif yang dapat disajikan secara terpisah mengenai antara komitmen dan juga kontingensi.
Selain itu, dalam mempermudah pencarian transaksi off balance hingga posisinya, laporan ini akan memberikan secara rinci berdasarkan tagihan serta kewajiban secara berturut. Bahkan memberikan pengaruh terhadap laporan neraca dan laporan laba rugi sebuah bank. Masyarakat bisa mengetahui para pengurus bank dan juga sejauh mana integritas pengurus dan pemilik bank tersebut. Nah, di sini aku menyajikan beberapa akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan bank. Di sini ada kas, penempatan pada BI, itu pada giro BI, giro pada bank lain dalam bentuk rupiah, penempatan pada bank lain dalam bentuk rupiah, PP apa, kredit yang diberikan, pendapatan yang masih akan diterima, biaya dibayar di muka, uang muka pajak, aktiva tetap, akumulasi penyusutan aktiva tetap, agunan yang diambil alih, aktiva lain-lain, kewajiban segera lainnya, tabungan, simpanan berjangka, sertifikat deposito, simpanan dari bank lain, kewajiban akseptasi, leasing, rakap pasif, hasil bunga, provisi dan komisi, beban bunga, pendapatan provisi, pendapatan kenaikan nilai surat berharga, pendapatan lainnya, beban administrasi dan umum, beban personalia, pendapatan non operasional, beban non operasional, fasilitas pinjaman yang belum digunakan, fasilitas kredit dan dana nasabah, recoverable, garansi yang diterima, pendapatan bunga dalam penyelesaian, garansi yang diberikan, revocable, dan long position. Nah, kayaknya itu aja materi mengenai laporan keuangan bank yang dapat aku sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. See you soon in the next video. Bye-bye.